Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama mengawali ibadah kita dan saya mengajak kita semua untuk membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember.
Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia.
Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, Shalom. Ya, selamat hari Minggu saudara, selamat beribadah. Kita sudah berada di minggu ketiga, kita mau memuji menyembah Tuhan. Tidak terasa kita sudah mau tutup tahun saudara, tapi saya percaya sukacita daripada Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Firman-Nya berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu dikehendaki Allah bagi kita. Amin. Yang terakhir adalah janganlah padamkan roh kita saudara. Mari saudara, kita mau berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau bersuka cita Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarlah pagi yang hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan bersuka cita, bersyukur Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terus ya Tuhan Yesus bertata atas pujian kami, bersemayan atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau bersuka cita sama-sama saudara yang bersuka cita, kita katakan amin. Puji Tuhan, Shalom. Mari kita memuji menyembah Tuhan saudara. Kita bersuka cita di hadirat-Nya saudara. Mari pagi ini dimanapun saudara berada saudara, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita menari di hadapan Tuhan Yesus saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu yang Kau berikan pagi ini Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini saudara. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Biar musik naikkan pujian ini saudara. Mari kita menari di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
ya Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Bertahtalah atas puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara sama-sama kita mau naikkan pujian ini saudara. Kita panggil namanya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar ini menjadi doa setiap kita saudara. Sama-sama katakan pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami,
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi saudara buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sembah dan puji penuhi tatamu. Engkau Bapa yang luar biasa atas hidup kami ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau saja yang kami tinggikan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Yesus namanya. Kau yang disembah, Kau yang dipuji. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami pagi hari ini ya Tuhan. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship
katakan pujian ini. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar Saudara? Saudara, kita sedang memasuki suasana Natal. Tanpa kita sadari Saudara, kita sudah melewati begitu banyak proses di tahun ini. Dan hari ini, di bulan ini, kita sedang ada di dalam suasana Natal. Apa yang kita maknai tentang Natal bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi? Saudara, saya masih ingat betul, sekalipun sudah lama sekali, saya masih ingat bagaimana waktu saya masih kecil, ini momen Natal ini adalah menjadi momen yang indah bagi saya, saudara. Kenapa? Karena setiap Natal, saya pasti nanti dijadwal untuk menghafalkan firman Tuhan di depan jemaat dengan pakaian yang baru, pakaian putih, celana putih, sepatu baru, lalu ditonton oleh orang tua, keluarga, mereka tepuk tangan. Aduh, rasanya bahagianya luar biasa. Belum lagi saya bayangkan nanti kalau pulang nih, saya dapat hadiah, lalu kita makan bersama-sama. Itu menjadi momen yang indah bagi setiap anak-anak, saudara. Biasanya yang diingat itu adalah kado, acara. Betul nggak saudara? Tapi bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya? Apakah momen Natal ini hanya sekedar perayaan? Sekedar berbagi kasih? Sekedar untuk beli baju baru? Nah saudara, mari kita renungkan hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita baca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya tunggu saudara buka Alkitab saudara. Baik, saya akan bacakan. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud." Nah, perhatikan ini. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan."
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu jauh sebelum peristiwa ini sudah dinubuatkan. Kitab Mika 5 berkata bahwa nanti akan lahir seorang anak lewat seorang perempuan muda. Dan dia akan menjadi kesukaan, dia akan menjadi juru selamat bagi umatnya. Saudara, gembala-gembala yang ada di padang pengembalaan, mereka sedang sendirian dengan domba mereka, ada rasa takut, rasa cemas, karena itu begitu gelap. Bahkan mereka ada di dalam penguasaan kerajaan Romawi, sepertinya nggak ada harapan. Tapi di hati mereka berharap apa yang disampaikan oleh para nabi, bahwa akan lahir seorang juru selamat, itu hadir tengah-tengah mereka. Mereka berharap bahwa ini akan menjadi raja bagi mereka, yang akan membawa mereka keluar dari masa-masa yang sulit. Dan tiba-tiba apa yang mereka harapkan itu hadir tengah-tengah mereka. Dan malaikat Tuhan berkata, ada pesan yang penting, jangan takut. Saudara, manusia cenderung takut. Tapi hari ini, biarlah Natal ini menjadi momen yang indah bagi setiap kita. Kita kembali merenungkan apa makna Natal bagi setiap kita. Setiap bulan Desember kita merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting sebenarnya di dalam momen Natal ini. Yang pertama, ini adalah waktu refleksi. Bukan refleksi pijet, saudara. Tapi ini adalah waktu di mana setiap kita berkaca, bercermin, melihat diri kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, mari kita bercermin, kita coba lihat diri kita. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh gak percaya kepada Tuhan? Dalam perjalanan hidup kita, apalagi tahun ini, apakah rasa takut itu melebihi iman kita? Coba cek, saudara. Saya berdoa hari ini menjadi momen penting bagi kita. Kita bercermin, kita merefleksikan, kita melihat diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Kita harus jujur, saudara. Kalau saudara berkaca, harus jujur bahwa hidung saudara satu, lubangnya dua, matanya dua. Betul nggak, saudara? Kita nggak bisa menjadi yang lain, tapi kita harus jujur. Supaya waktu kita jujur, kita bisa memperbaiki apa yang kurang. Kita meningkatkan sesuatu yang masih kurang dalam hidup kita. Nah, yang pertama, kita cek apakah kita sungguh-sungguh nggak percaya kepada Tuhan. Apakah rasa takut itu melebihi iman kita sendiri? Kalau kita percaya bahwa Dia Juru Selamat, kita harus yakin betul. Sekalipun rasanya di depan ini keadaan kelihatannya belum ada kepastian. Tapi kita percaya Sang Juru Selamat itu ada di dalam hidup kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya, saudara akan memasuki tahun 2021 dengan mantap, dengan yakin, karena ada Juru Selamat dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini momen refleksi. Yang kedua, saudara, momen refleksi dalam hidup kita adalah, ini adalah waktu-waktu di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau kita kembali ke masa-masa di mana kita masih bayi, saudara. Saudara, bayi nggak bisa bikin apa-apa. Tapi Tuhan menghadirkan dua pasang pria dan wanita yang menjadi orang tua kita. Mereka yang merawat kita, mereka yang menjagai kita, mereka yang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Tapi saudara lihat hasilnya hari ini, saudara sebagaimana saudara ada hari ini. Amin, saudara. Saudara nggak cari makan, tapi orang tua saudara itu yang menjagai saudara. Dia menyediakan yang terbaik buat saudara. Yang kedua, ketika kita mulai
bertumbuh menjadi pelajar, mahasiswa, saudara perhatikan. Ada guru, ada dosen, ada orang-orang yang memperlengkapi kita, mempersiapkan kita, sehingga kita punya kemampuan, kecakapan secara kognitif, pengetahuan, semuanya itu ada dalam hidup kita. Dan hari ini saudara nikmati. Itu bukan karena karya saudara, tapi karena Tuhan sebagai juru selamat, Dia menghadirkan guru dan dosen dan pelatih-pelatih untuk memperlengkapi kita. Apa yang perlu kita takuti? Ketika kita sudah lulus kuliah, kita mulai kerja, berkarir, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai atasan kita, yang melatih kita, memperlengkapi kita, sehingga kita bisa menjadi karyawan yang terus punya karir yang baik. Ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk membuat kita bisa menjadi pengusaha yang berhasil. Apakah itu karena saudara? Bukan. Tapi karena karya Tuhan. Dan Dia tempatkan orang-orang untuk memperlengkapi kita dari satu musim ke musim yang lain. Saudara lihat, apa yang perlu kita takutkan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya nggak sama Tuhan? Lihat perjalanan ini. Ketika saudara mulai bertumbuh, saudara, Tuhan tempatkan pasangan hidup saudara, istri atau suami, untuk mendampingi saudara. Istri menjadi penolong bagi saudara. Saudara dengar baik-baik, laki-laki nggak bisa hidup sendirian. Dia butuh ditolong oleh seorang wanita, yaitu istri saudara. Saudara sebagai wanita, saudara nggak bisa hidup sendiri. Saudara butuh pemimpin, saudara butuh tudung. Sehingga itu yang menjagai saudara sebagai seorang istri. Ketika disatukan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Sehingga ketika saudara melangkah dalam hidup ini, ada orang yang berdoa, ada orang yang memberi nasihat, yang mendampingi saudara sebagai pasangan hidup saudara. Saudara nggak sendirian. Ada Tuhan yang nggak kelihatan, tapi Dia menjadi juru selamat lewat orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Sampai sini saudara bisa nangkap. Amin saudara. Lalu saudara sebagai orang percaya, di tengah-tengah gereja ada gembala yang Tuhan tempatkan. Mereka diperintahkan Tuhan untuk mengembalakan setiap kita orang percaya. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka mengajar kita. Bahkan mereka menegur kita. Mereka jagai pertumbuhan rohani kita. Mereka juga berdoa buat kita. Saudara, ini adalah bukti bahwa Tuhan kita adalah juru selamat. Dan Dia pakai orang-orang untuk menjagai kita. Dia pakai orang-orang untuk memberkati kita. Coba renungkan. Memang Dia tidak hadir secara fisik di tengah-tengah kita. Tapi ada orang-orang setiap musim dalam perjalanan hidup kita yang Tuhan tempatkan sehingga kita terus bertumbuh. Baik itu secara rohani, baik itu secara karir, dalam pelayanan, di dalam usaha kita terus terjaga. Ada amin gak saudara? Ini momen refleksi. Apakah kita sungguh-sungguh percaya gak sama Tuhan? Dari bukti yang ada, mari hari ini kita berkata, Tuhan terima kasih. Itu sebabnya ini, momen refleksi ini adalah momen di mana kita juga banyak mengucap syukur. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Yang pertama, kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita mengucap syukur. Mungkin selama ini kita menganggap kehadiran orang tua itu hal yang biasa. Kehadiran atasan kita itu hal yang biasa. Kehadiran gembala, pemimpin rohani kita itu hal yang biasa. Kehadiran suami atau istri dalam hidup kita itu hal yang biasa. Bahkan kehadiran kita sebagai anak dengan orang tua kita mungkin anggap itu biasa. Tapi hari ini menjadi momen yang indah. Sebagai tanda ucapan syukur kita harusnya mengucapkan terima kasih setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, yang menjadi berkat dalam hidup kita.
Mungkin hari ini orang tua kita sudah lemah, umurnya sudah lanjut, mereka nggak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi jangan lupa saudara, waktu engkau kecil mereka yang merawat engkau. Mereka menangis buat engkau, mereka berjuang supaya engkau bisa jadi sampai hari ini. Mungkin saudara sudah punya karir yang hebat, yang luar biasa. Engkau pikir engkau gak butuh lagi atasanmu, orang-orang yang pernah jadi atasanmu. Itu hal yang biasa. Dengar baik-baik. Tanpa mereka, Tuhan tempatkan mereka untuk memperlengkapi saudara. Mungkin mereka ada di bawah saudara sekarang. Tapi jangan lupa, belajarlah untuk mengucapkan terima kasih. Ini momen yang indah di hari Natal ini. Untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap mereka. Mungkin ada guru-guru kita yang sudah kita lupakan. Tapi hari ini coba renungkan. Mungkin ada di antara mereka yang masih hidup hari ini. Belajarlah. Mungkin lewat telepon atau lewat WA atau apapun. Saudara ucapkan terima kasih. Bukankah Allah kita adalah Allah yang penuh kasih? Bukan karena ada orang yang kasih saudara uang besar. Lalu kasih mobil, kasih rumah. Lalu saudara bilang terima kasih. Saudara, saya mau bilang gini, benda-benda mati ini itu bisa hilang. Tapi setiap perbuatan baik, setiap keteladanan itu tidak akan pernah bisa disangkali. Dan itu akan kita bawa sampai mati. Amin, saudara. Belajarlah hari ini. Ini menjadi momen untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang jarang sekali untuk mengucapkan terima kasih kepada gembala saudara. So, belajarlah untuk mengucapkan terima kasih. Karena dia sudah dipakai Tuhan untuk mengajar kita. Untuk memperlengkapi kita. Menegur kita. Bahkan memberkati pernikahan saudara. Memberkati anak-anak saudara. Dan mereka bergumul sungguh-sungguh. Untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Ini momen untuk mengucapkan terima kasih. Mungkin mereka orang biasa. Tapi dengar baik-baik. Mereka sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang mungkin kau belum pernah lakukan itu. Tapi para pemimpin rohani kita. Mereka menjadi tudung menjaga kita dalam doa mereka. Seringkali kita melihat kelemahan mereka. Tapi saudara gak lihat kehidupan mereka. Bagaimana mereka menangis untuk jiwa-jiwa. Belajarlah untuk mengucapkan terima kasih. Ini adalah waktu refleksi bagi kita. Yang pertama, supaya kita mengecek diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, untuk kita belajar mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur ada tanda terima kasih. Kepada orang-orang yang dipakai Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita bisa ada hari ini. Bukan karena kita. Tapi orang-orang yang Tuhan tempatkan. Dari masa kita kecil sampai sekarang. Belajarlah untuk mengucapkan terima kasih. Bukan soal uang. Bukan soal sesuatu materi. Tapi ucapan bibir kita. Itu harus lahir dari hati kita. Yang sungguh-sungguh kita bersyukur untuk kehadiran mereka dalam hidup kita. Ada amin saudara. Saudara yang sudah lama gak ketemu dengan orang tuamu. Ayo ambil waktu. Ini bukan ajang untuk pulang kampung. Atau ajang cuman kumpul-kumpul makan di akhir tahun. Bukan. Ini ajang di mana kita bisa bersama-sama. Dari hati yang paling dalam. Untuk mengucapkan terima kasih. Untuk mengagumi pribadi yang mungkin hari ini sudah rentah. Sudah lemah. Dan orang tua kita tidak butuh. Yang sifatnya kado, uang. Itu bukan yang utama bagi mereka. Tapi kehadiran kita di samping mereka. Itu membuat mereka tambah sehat. Dan umur mereka panjang. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Ini momen yang pertama. Yaitu momen refleksi. Yang kedua saudara. Bahwa Natal ini adalah momen yang indah. Yang kedua. Ini adalah momen. Di mana setiap kita. Untuk mengambil komitmen. Membuat
resolusi. Jadi momen yang kedua adalah resolusi. Resolusi itu adalah komitmen untuk berubah ke arah yang lebih baik. Saudara, kalau kita bilang, Tuhan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, Engkau menjadi juru selamat dalam hidupku. Coba cek saudara, bukan hanya ucapan bibir, tapi sikap hati kita selama ini, tindakan kita dalam keseharian kita. Apakah itu bukti bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Kalau kita masih banyak kurangnya, mari cek diri kita. Yang pertama, apakah kita ini suka nggak untuk hidup dalam kebenaran? Ada orang-orang bilang untuk hidup benar itu susah. Saya mau bilang begini, kalau saudara hidup pakai kekuatanmu, itu pasti susah. Tapi kalau engkau bersama dengan Roh Kudus, engkau minta kemampuan yang ilahi dari Tuhan, di dalam kelemahanmu, justru di situ ada kekuatan Tuhan. Ada amin, saudara. Coba cek. Buatlah resolusi dalam hidup saudara. Untuk saudara terus mentaati firman Tuhan. Terus ketika engkau gagal, kau coba lagi. Engkau buat review, engkau buat tuh. Untuk melihat mana area-area dalam hidup saudara yang saudara gagal. Saudara buat komitmen hari ini. Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran. Mungkin saudara jadi orang yang susah banget untuk berbuah secara roh. Pengendalian diri mungkin. Dan lain sebagainya. Hari ini bilang sama Tuhan. Tuhan, aku akan terus melatih diriku. Untuk aku mampu mengendalikan diriku. Mungkin mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan amarah saudara. Saudara berjanji di hadapan Tuhan. Saya akan perbaiki Tuhan. Saya akan perbaiki. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Keintimanmu dengan Tuhan. Coba cek saudara. Apakah jam-jam doa saudara hanya meningkat ketika masalah datang? Atau saudara sudah punya tingkat hubungan yang semakin hari makin dalam dengan Tuhan? Kalau belum, buatlah resolusi dalam hidupmu. Engkau akan lakukan itu sungguh-sungguh. Ada jam-jam khusus yang saudara sediakan buat Tuhan. Untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Dia. Saudara sediakan. Ada hal yang aneh saudara. Di dunia ini, hari-hari ini. Orang gak disuruh-suruh, dia punya komitmen tuh tiap hari buka WA mungkin. Lihat terus berita-berita dari grup A, grup B, grup C. Herannya dia nggak pernah berusaha untuk punya komitmen untuk buka akses untuk melihat berita dari surga. Padahal yang pegang hari esok itu adalah dia yang punya surga. Kalau saudara bangun persekutuan dengan Tuhan, maka Dia akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi bagi kita. Dia yang akan menuntun kita, Dia akan meluputkan kita dari hal-hal yang jahat yang kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saya berdoa, saudara bisa nangkap ini. Bangun keintiman dengan Tuhan. Lewat doa, lewat penyembahan saudara. Buat komitmen saudara. Belum ada kata terlambat. Belum ada kata terlambat. Miliki komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Miliki komitmen untuk memiliki kehidupan, keintiman lewat doa, pujian, dan penyembahan. Bukan hanya itu saudara. So, setiap kali ada waktu, saudara berbicaralah. Layaknya seorang sahabat dengan sahabat, saudara. Waktu engkau di mobil, waktu engkau di kantor. Ngobrol sama dia lewat Roh Kudus. Saudara, dia gak jauh, dia ada di dalam hati kita. So, ngobrol dengan dia. Cerita apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi harapanmu. Apa yang mungkin orang lain gak tahu, engkau gagal di area itu. Engkau sembunyikan, engkau bicara sama dia. Tuhan, aku gagal di sini. Tuhan, tolong aku. Supaya aku perbaiki ini ya Tuhan. Supaya aku gak ngulangi kesalahan ini. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Ayo, ini momen kita masuk dalam resolusi.
Yang ketiga, saudara, kalau kita betul-betul percaya kepada Yesus, bahwa Natal itu memberi damai, membawa berita sukacita bagi dunia ini. Bagaimana dengan kita terhadap jiwa-jiwa? Bukankah Yesus hadir untuk menjadi juru selamat? Dan dia harus mati di atas kayu salib. Tapi puji Tuhan, dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dia. Saudara dan saya. Saudara, bukan hanya kita hanya ngomong I love you sama Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mengagumi Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Ada hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Yaitu kita menyelesaikan amanat agung. Karena setiap jiwa-jiwa itu harus diselamatkan. Mungkin ada di antara kita bilang, saya nggak fasih lidah, saya nggak terlalu menguasai firman Tuhan. Saya takut untuk bersaksi. Saya mau bilang begini, untuk bersaksi, Tuhan hanya butuh satu. Saudara mau dipakai Tuhan. Nanti Roh Kudus yang akan tuntun saudara untuk berbicara kepada si A, si B, si C, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara gak perlu bangun panggung yang besar, KKR besar. Hidupmu itu harus menjadi suratan yang bisa dibaca oleh semua orang. Kalau selama ini kita terlalu egois dengan diri kita, kita gak peduli dengan orang lain. Bahkan kita anggap orang yang tidak seiman dengan kita itu musuh kita. Bahkan orang-orang yang mungkin dalam karir kita, dalam bisnis kita, mereka menjadi musuh bagi kita. Karena seolah-olah mereka akan menghalang-halangi karir kita, menghalang-halangi bisnis kita. Hari ini berubahlah saudara. Karena Tuhan mau supaya setiap kita juga mengasihi jiwa-jiwa. Berdoalah buat mereka. Sekalipun mereka itu menyebalkan luar biasa. Sekalipun mungkin mereka sering dalam tanda petik menganiaya saudara. Dalam karirmu, di dalam usahamu, bahkan dalam pelayananmu. Tapi Tuhan berkata, berdoalah buat mereka. Itu salah satu cara untuk kita bisa bersaksi kepada mereka. Percaya ada momennya di mana nanti Tuhan akan pertemukan dengan mereka satu persatu. Yang tadinya mereka antipati, mereka gak suka dengan kita. Tiba-tiba hidup mereka berubah. Dan mereka pengen ketemu dan ngobrol dengan saudara. Itu waktunya saudara berbicara kepada mereka. Bahwa hidup saudara bisa berubah. Itu bukan karena kekuatan saudara. Tapi itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dan saudara bisa memenangkan mereka. Pengetahuan firman itu baik. Tapi kalau cuma sekedar pengetahuan tanpa tindakan, itu cuma berhenti dalam pengetahuan. Tidak akan mengubah apa-apa. Tapi ketika saudara dengar firman Tuhan pagi hari ini, saudara betul-betul saudara kunyah firman Tuhan ini. Saudara tangkap intisarinya pagi hari ini. Dan saudara berkata, Tuhan, aku tahu ini momen penting refleksi dan resolusi. Aku mau berubah Tuhan. Aku gak mau gagal lagi ikut Tuhan. Sekalipun aku kaya raya, sekalipun aku berhasil. Tapi kalau aku tidak bisa mengasihi jiwa-jiwa, itu semua sia-sia. Karena Yesus mati untuk jiwa-jiwa. Berarti kita sebagai representasinya Allah, sebagai dutanya Tuhan di muka bumi ini, kita harus menyelesaikan pekerjaannya Tuhan. Amanat agung harus selesai. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bukan karena kita ngancem, bukan karena kita kasih sesuatu kepada mereka, uang atau apapun. Tapi kita membawa kasih Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa. Tuhan punya banyak cara untuk memakai saudara, untuk menjadi alatnya, supaya saudara bisa memenangkan jiwa-jiwa. Yang setuju dan mengerti, katakan amin. Natal adalah momen yang indah di hadapan Tuhan. Supaya setiap kita boleh masuk dalam refleksi. Dan yang kedua, kita membuat resolusi dalam hidup kita. Saya berdoa tahun 2021, saudara jauh lebih dekat
dan intim dengan Tuhan. Tahun 2021 saudara akan mengalami keajaiban demi keajaiban Tuhan. Dan ini menjadi tahun berbuah-buah dalam hidup kita. Dan kita berjalan dalam integritas. Sekali kita percaya ada Kristus dalam hidup kita, biarlah kehidupan Kristus itu nyata dalam hidup kita. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Yang mau, katakan amin. Saya berdoa hari ini, biar setiap kita diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Karena kita percaya Natal ini menjadi momen yang indah. Lakukan apa yang saudara dengar hari ini. Datangi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita. Karena mereka dipakai untuk menjaga kita dan memberkati kita. Amin saudara. Mari tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Natal ini bukan sekedar acara. Natal bukan hanya sekedar perayaan. Natal bukan sekedar makan-makan dan bagi kado. Tapi kami percaya Natal adalah momen yang indah bagi setiap kami untuk masuk dalam refleksi dan resolusi. Tuhan terima kasih, kami percaya Engkau adalah Allah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami lewat orang-orang yang Kau tempatkan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memperbaiki apa yang kurang. Kami meninggalkan apa yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga tahun 2021 ini menjadi tahun kemenangan dalam hidup kami. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam keadaan sakit. Tuhan, pulihkan, sembuhkan mereka. Mereka yang dalam keadaan takut, biar hari ini mereka memperoleh kekuatan yang baru. Mereka yang kehilangan pekerjaan atau usaha mereka, Tuhan bukakan pintu surga. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga boleh mereka berkata, Tuhan itu hebat. Tuhan itu ajaib. Dan Natal ini menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Mari semua kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama terima berkat dari Bapa di surga, arahkan hati dan pikiran saudara, dan angkat kedua belah tangan saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus, terimalah berkat kekasih Yesus Kristus. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pembelaan, dan bahkan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kasih Tuhan dan andalkan Tuhan setiap hidupmu, setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati, jagalah kesehatan semua. Haleluya, amin.